Fa'malu fi darin la jazaa'a fiha li darin la amala fiha. Kalau sudah dipahami bahwa dunia ini tempat beramal, akhirat tempat dibalas, maka beramallah kalian di atas bumi ini, di atas dunia ini, supaya nanti ketika datang hari akhir, hari pembalasan, kita mendapatkan balasan-balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, karena di akhirat tidak mungkin manusia bisa beramal lagi. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yaqulullahu li ahli al-jannah, nanti Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada penduduk atau penghuni surga, udkhulu al-jannah bi rahmati, masuklah kalian ke surga dengan rahmatku, wa khludu fiha bi niyatikumus salihah, dan tinggallah di sana selama-lamanya, bi niyatikumus salihah, dengan niat-niat kamu yang baik, waqtasimuha bi a'malikum, untuk siapa yang masuk di surga yang paling bawah, surga yang tengah-tengah, atau surga Firdaus yang paling tinggi, maka yang menentukan adalah amal. Jadi amal itu bukan memasukkan kita ke surga Allah, tapi rahmat Allah yang memasukkan kita ke dalam surga. Nah, untuk membedakan siapa yang surganya tinggi atau rendah, itu baru memakai amalnya. Ya, memakai amalnya yang banyak, yang ikhlas, maka mereka tempatnya adalah di surga yang tertinggi. Kalau amalnya sedikit, maka mereka ada di surga yang rendah. Waqtasimuha bi a'malikum, kemudian kalian tentukan tempat-tempat kalian di surga sesuai dengan amal-amal kalian masing-masing. Wa ma dzakartuhu minal adillah ala wuqu'il mujazah aradtu bihi at-tanbih. Kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan apa yang aku sebutkan daripada dalil-dalil Al-Quran, kemudian hadis, kalam para sahabat, ya, kalam tabi'in, para ulama, ini menjelaskan tentang bagaimana manusia nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan ini semua tujuannya adalah at-tanbih. Tanbih, memberikan peringatan. Ya, sebelum kita nanti pindah alam, nanti suruh masuk itu. Sebelum pindah alam, mumpung masih ada di dunia, sama beliau kita diingatkan. Ya, diingatkan berbanyaklah amal soleh, dan tinggalkan ya daripada maksiat-maksiat Allah, pelanggaran-pelanggaran agama. Wa illa fa huwa amrun ma'lumun lil khas wal 'am. Kalau bukan karena tujuan saya memberikan peringatan, maka apa yang saya sebutkan, kata beliau, ini adalah sudah diketahui oleh manusia secara khusus ataupun secara umum. Semua manusia tahu kalau kita beramal akan dibalas sesuai dengan amalnya. Ma'ruf la yakad yakhfa, ini tidak mungkin ya, tidak diketahui alal aghbiya minal awam, walaupun bagi orang-orang awam yang tidak pernah belajar. Orang awam selama dia muslim pasti dia tahu kalau dia beramal, amalnya baik, maka dibalas dengan kebaikan. Ya, kalau dia amalnya adalah amal yang buruk, maksiat, maka dia akan dibalas dengan azab, ya, dibalas dengan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun wa qad ja'alallahu bi masyiatihi ridahu fi ta'atih. Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, dengan kehendaknya menjadikan ridhonya itu ketika seorang hamba taat kepadanya. Jadi, kalau ada manusia taat kepada Allah, maka di situ ada ridho Allah. Wa sukhtahu fi ma'siyatih, dan Allah menjadikan murkanya itu di dalam kemaksiatan. Kalau ada manusia bermaksiat, di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'ada man ata'ahu, dan Allah menjanjikan orang-orang yang taat kepadanya dukhula jannatih bi rahmatih, dia nanti akan dimasukkan ke surga Allah dengan rahmatnya Allah.
wa wa'ada man asahu dukhula narih bi'adlih wa hikmatih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang bermaksiat ya dengan ancaman apa? Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka ya dengan sifat adilnya Allah dan bijaksananya Allah. Sehingga dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini ada batasannya. Wa man yuti'illah wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka nanti janji Allah mereka akan dimasukkan ke surga-surga, kebun-kebun tajri yang mengalir min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai yang indah, yang jernih. Khalidina fiha, berapa lama mereka di sana? Khalidin, kekal selama-lamanya. Wadzalikal fawzul azim, dan inilah al-fawz, kemenangan, keberuntungan al-azim yang sangat agung. Kalau mau jadi orang yang beruntung ya dengan keberuntungan yang istimewa, yang luar biasa, yaitu dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa man ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang tidak patuh terhadap Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak patuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bermaksiat terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yata'adda hududahu, dan dia melampaui batasan-batasan syariat, batasan-batasan agama, yudkhilhu, maka Allah mengancam mereka dengan apa ancamannya? Mereka akan dimasukkan naron, ke dalam neraka, khalidan fiha, mereka kekal di dalam neraka, walahu adzabun muhin. Ya, apa mereka dibakar di dalam neraka gitu saja? Ya, enggak, lahu azab, masih ada bermacam-macam siksaan di dalamnya, muhin, yang membuat mereka menjadi terhina. Wa qad amara subhanahu ibadahu alladzina amanu bil musara'ah ila maghfiratihi wa jannatihi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersegera menggapai maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan menggapai daripada surga Allah. Wa an yagu anfusahum wa ahlihim naran, dan Allah memerintahkan mereka untuk menjaga dirinya daripada api neraka, menyelamatkan diri dari api neraka, juga keluarganya diselamatkan daripada api neraka Allah. Bagaimana caranya? Supaya kita mendapatkan maghfirah, ampunan, mendapatkan surga, dijauhkan daripada neraka, keluarga kita dijauhkan daripada neraka, bimtithali amrih, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabi maksiyatih, dan menjauhi segala bentuk larangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan daripada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan bersegeralah menuju surga Allah, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seperti langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, ini semuanya surga yang luas ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah, selamatkan diri kalian dan istri, anak, keluarga kalian, naran, daripada neraka Allah, waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakar daripada neraka Allah itu adalah manusia dan batu-batu yang dulu dijadikan untuk sesembahan. Jadi kalau kita dulu misalnya kalau di dapur itu memakai kayu-kayu bakar mungkin, kalau sekarang pakai gas, nah itu neraka itu juga butuh bahan bakar untuk menyalakan apinya. Bahan bakarnya apa? Ya manusia ini yang kafir-kafir ini, ya manusia-manusia yang tidak patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak patuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bahan bakarnya al-hijarah, batu-batu yang dulu dibuat untuk patung-patung, ya untuk sesembahan-sesembahan itu semuanya adalah
bahan bakar daripada neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. 'Alaiha malaikatun ghiladzun syidad. Di situ di dalam neraka itu ada malaikat yang hilal syidad, yang dia itu sangat keras begitu ya. Wajahnya menakutkan. La ya'sunallah, tidak pernah melanggar daripada perintah Allah. Ma amarahum, apa yang telah diperintahkan tidak pernah dilanggar. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan terhadap mereka. Malaikat-malaikat yang menakutkan, malaikat-malaikat yang kejam, yang mereka patuh menjalankan perintah Allah. Apa tugasnya? Ya untuk menyiksa manusia-manusia yang tidak taat itu. Ya, manusia-manusia yang tidak bertakwa kepada Allah, yang tidak patuh terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dari apa yang kita baca ini, tinggal kita memilih jalur ya. Kita pilih jalur. Karena Allah sudah menetapkan ada jalur ridho, ada jalur murka. Ya, ada jalur ridho, ada jalur murka. Kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah, maka ikuti jalurnya. Apa jalurnya? Yaitu taat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, kita tidak mau taat kepada Allah, kita bermaksiat setiap saatnya, setiap harinya, maksiat demi maksiat kita lakukan, maka jalur yang kita tempuh adalah jalur daripada murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ditakutkan ya kita termasuk golongan manusia-manusia yang nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian juga yang terakhir tadi, jangan mementingkan pribadi sendiri. Ya, terutama yang mau berkeluarga ini ya, yang mau kawin. Begitu juga yang sudah kawin ini. Jangan dikira perkawinan itu hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologi saja ya. Seksual saja, bukan. Bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk supaya, misinya untuk supaya kita dan istri kita, putra-putri kita semuanya selamat dari badan neraka Allah. Dan itu adalah perintah. Ya, bukan berarti oh yang penting saya, istri sama anak ya urusannya sendiri-sendiri nanti. Nah, ini melanggar perintah Allah ini. Ya. Ditakutkan nanti orang-orang ya kepala-kepala keluarga yang seperti ini, walaupun dia ahli masjid, ahli wirid, ahli zikir, tapi istrinya tidak sholat dibiarkan, anaknya tidak sholat dibiarkan, anaknya maksiat, anaknya narkoba misalnya, anaknya kumpul kebo misalnya, anaknya menghamili perempuan, ya. Nah, ini nantinya bukan hanya anak istri saja yang masuk neraka, tapi ditakutkan kepala keluarganya nanti dimasukkan ke neraka juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah yaitu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Yang mau kawin ini jangan cari yang perempuan-perempuan yang zahirnya saja yang bagus, ya. Saya tidak mau kawin kecuali dengan perempuan yang tinggi, yang putih, yang rambutnya panjang, yang wajahnya seperti artis-artis di televisi misalnya. Tapi setelah kawin ternyata tidak mau sholat, tidak mau puasa. Kemudian nanti punya anak dari dia, 1 anak, 2 anak, kemudian karena tidak cocok, ya tidak ada kecocokan sampai cerai, ternyata putra putri ente dididik oleh keluarga yang tidak pernah sholat. Putra putri ente dibawa oleh ibunya, kemudian tidak dididik untuk menjalankan puasa Ramadan. Itu tanggung jawabnya itu. Karena itu jangan cari istri hanya dari zahirnya saja, dari kecantikannya saja, atau dari kekayaannya saja. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Cari istri yang background agamanya bagus, yang dia ngerti agama, keluarganya yang cinta dengan ahli ilmu, majelis ilmu, ya, sehingga perintah Allah, misi dari Allah itu lebih mudah kita jalani. Ya, dapat istri yang biasa sholat, rutin sholat, puasa Ramadan, kita ngarahkannya mudah, tidak repot. Anak-anak kita juga akan diarahkan oleh istri-istri yang solehah tersebut. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah meridhai kita, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada murka Allah fiddin wa dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita dan keluarga kita, orang tua kita semuanya, orang-orang yang kita cintai,
Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pecinta-pecinta beliau. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.